Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai lagi ya. Kita lanjut lagi materi selanjutnya. Eh, oke. Baik. Ya, s- ya, kita hari ini akan bahas langsung tiga materi ya, tiga tema yang sesuai RPS ya. Yang pertama ada contoh hak ekonomi sosial budaya, terus kemudian ada konvensi tentang penghapusan segala jenis diskriminasi atau kekerasan terhadap wanita, itu CEDAW. Di RPS ada itu kok, tapi namanya bukan bahasa Inggris ya. Konvensi tentang perang terhadap diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita. Terus kemudian tentang difabel ya, penyandang disabilitas. Oke, eh, hak ekonomi sosial budaya ya. Kemarin saya mencontohkan ada kebebasan beragama ya. Kebebasan beragama itu merupakan salah satu contoh hak sipil politik. Kalau ini hak ekonomi sosial budaya. Nah, apa perbedaan antara hak sipil politik dengan hak ekonomi sosial budaya? Jadi kalau hak sipil politik itu karakteristiknya negara itu lebih pasif ya. Jadi negara tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan. Tapi kalau eh, ekonomi sosial budaya, justru negara itu harus sangat aktif ya. Sangat aktif untuk mencampuri urusan pelaksanaan hak tersebut. Nah, eh, ya, tutup. Jadi kalau hak ekonomi sosial budaya, negara harus sangat aktif. Nah, orientasi hak ekonomi sosial budaya itu adalah untuk kesejahteraan manusia. Tapi kalau sipil politik, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, sipil politik itu orientasinya pada kebebasan manusia, ya, kebebasan manusia. Jadi kayak orang tentang beragama itu yang paling tinggi dalam hak beragama itu adalah kebebasan itu sendiri ya, kebebasan beragama. Tapi kalau hak ekonomi sosial budaya itu orientasinya kesejahteraan. Jadi kalau orang dapat akses ekonomi, maka dia akan lebih sejahtera. Kalau dia mendapatkan kesetaraan sosial, maka ada martabat. Terus kalau kebudayaan itu dijaga, maka ada martabatnya, ya, kehormatannya. Nah, di antara contoh-contoh hak ekonomi sosial budaya itu adalah hak atas pekerjaan, ya. Pekerjaan ini kan orientasinya pada kesejahteraan. Kemudian pendidikan, sama. Pendidikan itu untuk me, ya, untuk mengentaskan ya stratifikasi sosial. Jadi orang yang
tidak berpendidikan, maka cenderung klasifikasi sosialnya rendah. Dengan pendidikan tinggi, maka dia semakin memiliki akses yang banyak untuk mendapatkan pekerjaan ya. Sehingga klasifikasi atau stratifikasi sosialnya akan lebih tinggi ya. Kemudian kesehatan ya, kesehatan juga. Di kesehatan ini orientasinya pada sejahtera serta martabat ya. Orang kalau dia sehat ya, maka dia akan bisa menikmati hidup. Tapi kalau dia sakit-sakitan ya nggak bisa menikmati hidup. Maka oleh sebab itu kesehatan ini bagian dari hak ekonomi sosial budaya yang orientasinya adalah untuk kesejahteraan manusia. Hak atas perumahan juga ya, perumahan. Jadi salah satu indikator orang itu hidup sejahtera itu ya memiliki rumah ya. Lebih-lebih kalau punya rumah sendiri ya bagus. Tapi kalau ngontrak ya, ngontrak yang penting kan eh, ketika hujan tidak kehujanan. Nah, ini dengan mendapatkan hak atas perumahan itu sama dengan kesejahteraan dan juga kehidupan yang layak ya. Kehidupan yang layak, yang normal ya pada umumnya. Nah, dalam hak ekonomi sosial budaya ini sifat kewajiban negara itu adalah positif. Sifat ini artinya negara dituntut untuk ya sebanyak mungkin aktif ya, harus aktif. Dia berbeda dengan hak sipil dan politik yang lebih menekankan ya, lebih menekankan pembatasan kekuasaan negara ya, lebih menekankan batasan kekuasaan negara. Jadi kalau sipil politik tadi negara pasif ya, tapi kalau ekonomi sosial budaya negara ini dia aktif, artinya kekuasaannya justru banyak ya, karena tanggung jawabnya kan banyak untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Nah, kemudian eh, macam-macamnya, tadi sudah kita jelaskan ya, di antaranya macam-macamnya, yang belum ada jaminan sosial ya, kemudian atas pangan dan atas kebudayaan. Nah, ini yang penting ya, karakteristik ya. Jadi eh, selain tadi negara harus semakin aktif ketika berbicara mengenai hak ekonomi sosial budaya. Nah, karakteristik kewajiban negara ini adalah pemenuhan hak asasi manusia itu bergantung kepada kesediaan sumber daya negara. Ya, ini. Sumber daya negara yang dimilikinya semakin bagus, maka pelaksanaan HAM ini akan semakin bagus pula. Sebaliknya, kalau negara tidak memiliki eh, ketersediaan sumber daya manusia yang bagus, ya pemenuhan hak ekosop ini juga tidak bagus. Kemudian yang kedua karakteristiknya ini pemenuhannya bertahap, ya progressive realization. Jadi memang dalam hak ekonomi sosial budaya itu tidak ada hak yang langsung diberikan secara serta-merta. Ya, contoh saja pendidikan. Pendidikan itu kalau kita bicara mengenai pendidikan itu kan eh, peningkatan kualitas pendidikan itu kan bertahap ya. Dari yang awalnya level A menjadi level B, level C, level D, ya dan seterusnya. Kemudian pemenuhan terhadap fasilitas pendidikan itu juga bertahap ya, mulai dari ada ruangan, terus kemudian eh, bangku, kemudian ketersediaan guru, kemudian internet, ya, kemudian wifi dan komputer dan seterusnya. Jadi progressive realization. Nah, maksud dari progressive realization ini ya, selain bertahap, itu artinya negara merealisasikannya itu harus semakin hari semakin baik ya. Di eh,
progresif ya, karena semakin hari semakin baik. Jangan jangan sampai semakin hari semakin berkurang. Nah, kita bisa lihat sekarang realisasinya bagaimana dalam konteks keindonesiaan ya. Sebenarnya semangat dari hak ekonomi sosial budaya ini sangat ada ya. Kita lihat di beberapa peraturan perundang-undangan ya, apalagi di Undang-Undang Dasar 45 kita itu pernyataan mengenai hak-hak ekonomi sosial budaya itu sangat terlihat ya. Seperti kesehatan, terus kemudian pekerjaan, hidup yang layak ya, tempat tinggal ya, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu negara tidak boleh diskriminatif ya pada semua hak asasi manusia yang nggak boleh diskriminatif ya, tidak hanya hak ekonomi sosial budaya. Kemudian ada kewajiban minimum inti. Nah, kewajiban minimum inti ini maksudnya gimana? Jadi kewajiban yang sifatnya negara tidak boleh mengabaikan standarnya. Jadi contoh gini, negara memberlakukan eh, kewajiban pendidikan. Nah, negara makanya harus minimal ya, ada minimum inti. Yang dimaksud dengan pemenuhan pendidikan itu apa? Yang dari perspektif HAM. Nah, minimal adalah dari pendidikan dasar ya, kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Nah, ini berarti ada standar minimum inti ya. Jadi kalau ada anak yang nggak lulus SMP, nah ini berarti ada kegagalan negara untuk memantau pelaksanaan hak asasi manusia tersebut. Nah, yang lain ya, standar inti yang lain ya kita bisa temukan dari banyak hal ya. Yang intinya standar inti itu menekankan adanya batasan minimal yang harus diterima oleh negara dari hak yang menjadi kewajiban oleh negara ya. Nah, kemudian di hukum Indonesia kita bisa lihat ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di beberapa pasal 28 kemarin yang kita sempat lihat ya. Ada juga nanti di pasal 33, 34 ya seperti bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk semakmur-makmurnya kemakmuran rakyat ya. Seperti itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ada Covenant 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Nah, eh, ratifikasi. Jadi Covenant Sipil Politik 1966 itu sudah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Kemudian setelah disetujui itu harus dimintakan persetujuan pada pemerintah negara yang berdaulat. Nah, ketika mau diterapkan di Indonesia, maka harus diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, nah, permasalahan dalam bidang hak ekonomi sosial budaya itu seperti apa? Jadi, yang paling umum adalah adanya ketimpangan akses ya, akses dalam pendidikan dan kesehatan. Ini terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya material ya. Mereka yang kemampuan untuk mencari tempat belajarnya ya ujung-ujungnya tempat-tempat eh, yang kurang favorit ya. Kemudian juga akses terhadap kesehatan. Berikutnya ada kemiskinan struktural. Apa maksudnya kemiskinan struktural ini? Jadi kemiskinan itu sebenarnya tidak terjadi karena karena kebodohan seseorang. Tidak terjadi karena kemalasan seseorang ya. Karena sistem itu memang ya tidak mungkin untuk menaikkan mereka untuk menjadi naik kelas ya. Ya, sebagai contoh ya. Contoh seumpama eh, kalau kita lihat para petani. Para petani itu kan susah
susah naik kelasnya. Dia ya ujung-ujungnya ya di posisi sebagai penanam dan kemudian harganya itu ditentukan oleh pasar di atasnya. Nah, di sini seperti ada kemiskinan struktural ya. Ketika para petani dia memang secara kekuasaan tidak bisa mengendalikan harga padinya, juga tidak bisa mengendalikan harga pupuknya. Pupuk dia nggak bisa mengendalikan ya, sehingga yang mengendalikan adalah yang mensuplai pupuk tersebut. Kemudian untuk menjual makanan, ya, untuk menjual nasi, untuk menjual padi, dia juga tidak bisa mengontrol dari barang pada dia, tetapi harga dari barang tersebut dia yang tidak menentukan. Yang menentukan adalah skema pasar. Biasanya ini dilakukan oleh para tengkulak-tengkulak. Nah, ini kita bisa mengatakan ada kemiskinan struktural. Ya, kemiskinan struktural bisa dilihat dengan ketiadaan peran yang dimiliki oleh petani ya untuk ikut menentukan ya harga terhadap komoditas pertaniannya. Karena semua harga komoditas pertaniannya itu ditentukan oleh ya tengkolak-tengkolak ya, orang yang ada di atasnya. Nah, ini disebut sebagai kemiskinan struktural. Di wilayah lain ada juga nggak kemiskinan struktural? Ya, tentunya ada, tapi polanya beda-beda ya. Nah, berikutnya permasalahan dalam hak ekonomi sosial budaya itu adalah pengangguran. Jadi pengangguran ini bisa terbaca sebagai pelanggaran HAM ya, kalau negara tidak menyediakan pekerjaan dan berlarut-larut. Ya. Nah, pengangguran berarti manusia tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan uang. Nah, dengan pengangguran ini ya, makanya harus ada intervensi dari perspektif HAM bahwa pengangguran itu tidak hanya sekedar kajian ekonomi saja, tetapi dia bagian dari kajian bagaimana tanggung jawab negara terhadap keadaan seperti itu. Lalu contohnya lagi adalah konflik agraria dan hak atas tanah. Nah, ini konflik ini umum terjadi di berbagai daerah ya. Yakni ada konflik agraria dan ada hak atas tanah. Jadi kalau bicara mengenai konflik agraria dihubungkan dengan hak ekonomi sosial budaya, maka apa titik temunya? Titik temunya adalah pada hak milik, hak kepemilikan. Idealnya sebuah hak itu bisa dimiliki. Tapi dalam konteks tertentu, ya, negara membuat aturan bahwa untuk tanah-tanah yang luas itu tidak bisa dimiliki secara individu, ya, tapi dia harus dimiliki secara komunal. Nah, ini berarti menunjukkan kemungkinan-kemungkinan gesekan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok. Lalu berikutnya adalah ketidaksiapan fasilitas ya dan kewajiban hukum negara. Ini yang menjadi permasalahan dalam eh, hak ekonomi sosial budaya ya. Jadi ketidaksiapan fasilitas dan kewajiban hukum atas negara. Oke, sampai sini dulu. Saya mau wudhu ya.
Kita kembali lagi ya. Jadi luar biasa ini. Bicara sendiri, tidak terbendung rasa pengantuan tuh, apalagi hujan-hujan. Saya lanjutkan kembali ya. Jadi ini beberapa contoh permasalahan terhadap hak ekonomi sosial budaya. Nah, maka kamu kasus-kasus yang akan kamu angkat nanti, kamu harus bisa lihat ya. Harus bisa lihat untuk mengidentifikasinya. Dia bagian dari hak sipil politik atau bagian dari hak ekonomi sosial budaya. Karena nanti analisis atas kewajiban negaranya itu titik tekannya beda. Kalau kebebasan beragama seumpama sebagai hak sipil, nah kita mengkritik peraturannya itu justru orientasinya negara jangan terlalu ikut campur. Jadi kalau kita mengkritik tentang peraturan tentang syarat pendirian rumah ibadah, itu kan dinamika hak asasinya kan rata-rata aktivis-aktivis HAM menyarankan bahwa peraturan bersama menteri ya terkait dengan pendirian rumah ibadah itu jadi sesuai dengan saran dari aktivis-aktivis HAM, peraturan bersama menteri tentang pendirian rumah ibadah itu untuk dicabut ya. Dengan pencabutan kan berarti negara tidak terlalu ikut masuk ya. Nah, itu memang sesuai dengan karakteristik hak sipil politik ya. Karakteristik hak sipil politik itu menginginkan negara untuk tidak terlalu ikut campur. Kalau negara terlalu ngatur itu pasti orientasinya itu ujung-ujungnya itu nah, masyarakat tidak bebas ya. Nah, ya dengan adanya peraturan pendirian rumah ibadah itu maka warga itu tidak bebas untuk mendirikan rumah ibadah. Nah, kritiknya sipil politik mesti seperti itu. Tapi di balik kritik tersebut kan juga ada keinginan-keinginan lain ya, bahwa keberadaan peraturan bersama tentang pendirian rumah ibadah itu dia orientasinya adalah kerukunan ya, dengan logika bahwa semakin negara itu terlibat untuk mengatur keamanan, maka kerukunan itu akan semakin bisa tercapai. Nah, kalau hak ekonomi sosial budaya ini orientasinya negara itu justru harus sangat aktif ya. Nah, tentang pendidikan soalnya negara itu harus harus semakin banyak ya membuat kebijakan tentang pendidikan karena dengan adanya kebijakan dari negara, maka negara tersebut dia siap mengambil konsekuensi atas pelaksanaan program tersebut ya. Maka kalau kita sekarang bicara mengenai sekolah rakyat ya, sekolah rakyat, MBG, koperasi itu memang sisi positif dari hak ekonomi sosial budaya. Tapi jangan hanya berhenti aja ya, jangan hanya berhenti pada ada atau tidaknya, ada atau tidaknya peran negara. Kalau kita bertanya bagaimana peran negara melaksanakan kewajibannya untuk melindungi anak-anak, ya ada perannya yakni memberi MBG. Bagaimana peran negara untuk mensejahterakan masyarakatnya? Ya bisa jawab ada yakni Koperasi Desa Merah Putih. Nah, tapi jangan berhenti di situ saja ya. Tadi ada karakter ya, ada progressive realization. Jadi setelah ada MBG itu terus mau apa? Nah, gitu. Nah, jadi setelah ada MBG maka harus ada apa? Kualitas dan ketepatan sasaran. Jadi yang ditanyakan itu, oke, udah ada MBG, bagaimana kualitasnya? Nah, kalau kualitasnya ya mohon maaf, mama justru lebih enak yang di masjid, apalagi waktu puasa ini ya. Eh, ini tentunya menjadi catatan ya, bagaimana kehadiran negara saat itu ya.
Terus, nah yang lain ya. Jadi negara harus memang ada minimum. Nah, minimumnya adalah negara berkomitmen untuk eh, fasilitas tertentu. Tapi setelah memberikan fasilitas harus ada kelanjutannya ya. Kelanjutannya adalah komitmen untuk merealisasikannya semakin baik ya. Pindah ya. Nah, nah, masalah berikutnya ketika bicara mengenai hak ekonomi sosial budaya adalah konflik agraria ya. Ini umum terjadi. Ketidaksiapan fasilitas versus kewajiban hukum. Ini juga yang sering terjadi. Fasilitasnya tidak siap, sehingga kewajiban hukum yang dilakukan oleh negara akhirnya tidak optimal ya. Oke, berikutnya. Sekarang kita masuk pada konvensi penghapusan yang ini ya. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Against Women ya, kalau banyak. Jadi di RPS saya singkat konvensi tentang penghapusan segala bentuk KH konvensi KP ya, konvensi penghapusan segala bentuk KPSB segala bentuk diskriminasi KP KPSDW konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ini konvensi ini tahun 1979 ya sudah ada. Ya, biasa disingkat CEDAW ya bahasa bahasa Inggrisnya. Kalau di RPS saya tulis bahasa Indonesianya. Ini sudah diadopsi oleh United Nations ya. Sering disebut sebagai Bill of Rights for Women ya. Mengapa dianggap sebagai Bill of Rights of Women? Ya karena isinya itu merupakan emansipasi bagi wanita ya. Karena dengan adanya CEDAW ini ya wanita memiliki posisi yang setara dengan laki-laki ya. Lalu apalagi karakteristiknya CEDAW ini ya ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi ya terhadap perempuan di semua bidang kehidupan. Ya. Makanya di Indonesia eh, bagaimana kajian CEDAW? Wah, awal 90-an ya, 80 90-an kajian gender ini sangat eksplosif ya. Bahkan UIN itu memiliki pusat studi gender sendiri ya. Pusat studi gender karena eh, berusaha untuk memperkenalkan gender kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, Indonesia sudah meratifikasi ya konvensi CEDAW itu. Kemudian bagaimana perkembangannya? Perkembangannya adalah ya hak atas pendidikan ya kalau kita lihat sekarang ini di Indonesia kesetaraan ya. Jadi Anda bisa bayangkan di Indonesia dulu ya, zaman Orde Baru maupun Orde Lama, perempuan itu nggak boleh sekolah loh ya. Jadi kamu kalau masih punya mbah atau bule atau Pak D yang Budi atau ya yang kelahiran 50-an ya, 50 atau 60-an itu masih merasakannya. Dulu itu perempuan itu nggak boleh sekolah. Jadi paling perempuan itu sekolah SD itu udah bagus ya. Jangankan sekolah SD, nggak sekolah itu. Kenapa? Karena cara pandang orang dulu ya terhadap perempuan itu
Yang penting apa, kasur, sumur, dapur, ya, ur-ur, ya kan, ngurusi rumah tangga. Nah sekarang ini kan imbang ya, suami istri itu di rumah ya imbang. Ya laki-laki juga kadang bersih-bersih piring, ya, kemudian kadang juga masak, beli belanja, gitu. Jadi eh, sudah nggak ada orang itu, gender stereotip itu udah kayak jarang gitu ya. Bahkan mungkin yang laki-laki, apalagi kalau laki-lakinya kerja itu malah ketimpangan gendernya justru pada laki-lakinya ya, yang timpang. Nah, jadi itu karena keberhasilannya, keberhasilan Sedo diantaranya sehingga baik laki-laki maupun perempuan itu berhak untuk sekolah dan semuanya disekolahkan. Ya, kalau dulu perempuan itu nggak sekolah. Lalu hak atas pekerjaan, ya kan masih ada itu ya perspektif-perspektif yang membangun narasi bahwa perempuan itu nggak usah kerja, ngurusi rumah tangga aja. Nah, sekarang kalau kita lihat malah anu ya, perempuan itu dapat prioritas dengan pekerjaan. Jadi eh, formasi tertentu ya disediakan khusus berapa persen itu perempuan. Nah, ini berarti kemajuan yang pesat ya di kita dalam hak ekonomi sosial budaya dalam negara mengatur agar pemberi kerja semuanya ini patuh terhadap CEDAW ini ya. Kemudian hak kesehatan termasuk kesehatan reproduksi ya, terutama. Jadi kalau perempuan-perempuan yang berkarir kalau sedang sedang melahirkan maka boleh cuti ya, cuti melahirkan. Nah, karena ini termasuk kesehatan reproduksi. Lalu hak perempuan juga untuk jaminan sosial, nah ini Kak bisa dilihat di berbagai contoh ya, inklusif bagi perempuan. Nah, SEDO ya. Jadi SEDO ini sudah diratifikasi di Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Beberapa prinsipnya adalah non-diskriminasi ya. Jadi SEDO ini mengajarkan untuk tidak adanya diskriminasi ya, seperti seperti covenant-covenant yang lain. Jadi non-diskriminasi ini menyebar di berbagai contoh ya, karena ini adalah prinsip utama HAM. Jadi dilarang untuk diskriminasi. Kesetaraan hasil ya, substantif equality. Kemudian tindakan afirmatif diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tindakan afirmatif. Lalu negara wajib mengubah kebijakan, hukum dan praktek budaya yang diskriminatif. Nah, sudah banyak kan kebijakan hukum yang telah dirubah oleh negara dalam rangka mengakomodasi agar tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Hakim, ya, hakim dulu perempuan itu nggak boleh jadi hakim. Sekarang banyak sudah hakim, baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Terus di dalam agama kan ada juga kesaksian perempuan itu separuh dari kesaksian laki-laki. Jadi kalau kesaksian laki-laki itu cukup satu orang, perempuan itu dua orang. Nah, dalam prakteknya ya pengadilan-pengadilan zaman dulu bisa saja perempuan malah nggak boleh bersaksi karena dianggap kesaksiannya itu kurang. Nah, sekarang dengan paradigma gender seperti ini ya eh, terhadap wanita ini, kesaksian perempuan sama dengan kesaksian laki-laki. Nah, tapi ya yang perlu diperhatikan kalau Sedo ini orientasinya pada gender ya, bukan pada jenis kelamin. Kalau sifatnya jenis kelamin, hakikat yang nggak bisa dirubah ya. Contoh ini, dulu itu ada waktu rame-rame itu gini, di dalam fikih Islam kan ada namanya masa idah bagi perempuan. Jadi perempuan yang ditinggal mati oleh
suaminya laki-laki atau diceraikan dalam cerai hidup itu, maka dia harus menjalani masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu. Nah, oleh para aktivis gender ya, mereka menyodorkan ini harus adil nih. Kalau perempuan itu ada masa iddah, laki-laki juga ada masa iddah. Jadi laki-laki jika istrinya mati tidak boleh langsung nikah. Kan dalam beberapa kasus itu ada itu. Laki-laki tinggal mati istrinya ya, belum lama, mungkin belum 7 hari istrinya, tapi udah nikah lagi. Nah itu memang boleh ya secara agama. Nah ini aktivis gender geli ya kalau seperti itu, ya, menyarankan laki-laki itu harusnya juga ada masa iddah, ya masa iddah seperti perempuan. Kalau perempuan masa iddahnya Muhammad 3 bulan, ya laki-laki setelah kematian istri ya jangan langsung nikah, dia harus menunggu 3 bulan. Nah ini tapi itu ditolak ya, karena apa? Karena masa iddah ini berkaitan dengan jenis kelamin, ya, bukan pada peran. Lalu eh, kesetaraan hasil ya, kesetaraan hasil ini tentunya merupakan salah satu indikator yang penting ya. Kemudian tindakan afirmatif diperbolehkan. Negara wajib mengubah kebijakan, hukum dan praktik budaya yang diskriminatif, menghapus aturan diskriminatif ya. Kemudian menjamin perlindungan maternitas ya, terutama dalam hal eh, kelahiran ya, dan kematian, memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang setara, kemudian menghapus stereotip gender dalam kebijakan publik. Ini beberapa tuntutan setelah SEDO di. Kemudian yang terakhir itu tentang difabel. Nah ini menarik ini difabel. Jadi kita patut berbangga ya, kampus kita sudah memiliki PLD dan apa yang dilakukan untuk para penyandang disabilitas itu luar biasa. Nah, bicara mengenai difabel ini ada konvensi, ini Convention on the Rights of Person with Disabilities. Ya. Kemudian diratifikasi bukan lagi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, apa saja yang bisa kita banggakan ya dari pelaksanaan eh, perlindungan terhadap disabilitas ini? Ini kan sudah ada itu kuota khusus ya pekerjaan CPNS maupun BUMN bagi penyandang disabilitas. Ini kan luar biasa, berarti negara sangat memperhatikan difabel ya, agar tidak bekerja ya. Apalagi kalau difabelnya laki-laki, kalau dia tidak bekerja kan kasihan ya. Sehingga dikasih kuota khusus untuk bekerja. Kemudian ada sekolah inklusi. Ya, ini sudah semakin banyak. Kampus kita ini juga termasuk kampus yang inklusi ya, karena sudah memberikan eh, pendamping ya bagi mahasiswa yang mengalami disabilitas ya, baik itu tunan, menyediakan ramps, lift, guiding block, dan toilet ya. Kita lihat di berbagai fasilitas umum ya, itu kan ada fasilitas untuk difabel, walaupun harganya semakin mahal ya, yang fasilitas difabel itu. Contoh, eh, kamu ke Masjid UIN ya, Masjid UIN kan ada masuk tangga, terus kalau belok ke anu ya, dari utara itu belok ke timur dulu ya, kan ada tangga tapi panjang. Nah, itu untuk difabel ya. Mereka yang pakai kursi roda atau apa ya lewat seperti itu. Nah, untuk memudahkan mereka bisa masuk sendiri. Nah, tentunya dengan penambahan itu ya biaya sendiri ya, memang lebih mahal ya.
Terus kalau kita lihat sekeliling kampus kita, kan ada garis kuning gitu. Garis kuning. Nah, ini menunjukkan keseriusan negara ya terhadap fasilitas untuk difabel. Kemudian yang berikutnya, kewajiban negara dalam hak ekosop bidang difabel ya, penyesuaian dalam proses kerja atau pendidikan. Makanya luar biasa itu PLD ya, menyediakan juru bahasa untuk membantu para mahasiswa difabel. Mungkin malah lebih enak ditemani ya, karena ditemani jadi semakin semangat belajarnya ya. Jadi ini termasuk bagaimana negara hadir ya untuk melindungi hak-haknya difabel. Baik, mungkin seperti itu ya. Silakan ada pertanyaan. Sudah cukup, Bapak. Saya absen ya, absennya saya panggil. Rofi ya, silakan Rob. Pak ini Pak saya izin bertanya Pak. Tadi Pak Faiz sudah menyampaikan daripada bentar Pak, catatannya. Sudah menyampaikan mengenai materi lanjutan HAM seperti itu Pak. Di sini yang ingin saya tanyakan Pak, tadi Bapak juga sudah menyampaikan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Namun di sini yang ingin saya tanyakan adalah lebih di luar konteks Pak mengenai kasus-kasus di media sosial itu ada berita trendingnya gini Pak, bahwa Menteri Hukum dan HAM itu akan debat dengan Wamenkumham seperti itu Pak. Siapa namanya Prof. Edi, atau Prof. Uteng itu akan berdebat sama yang Natalius Piga itu maksudnya debatnya debat apa seperti itu Pak. Saya belum paham kasus permasalahannya gitu Pak yang didebatkan itu Pak. Terima Dengan, kasih Pak. dengan Prof. Uceng. Natalius mau debat sama Uceng, Prof. Uceng. Jadi awalnya Prof. Uceng, Prof. Zainal Arifin Mohtar, eh, itu ya ya tahu bagaimana. Kan awalnya si Prof. Kalau nggak salah ya, nanti dikoreksi ya. Natalius Pigai, Menteri HAM, ngomong orang yang menolak MBG, menolak sekolah rakyat, menolak koperasi Desa Merah Putih itu orang yang tidak biasanya mendukung negara merealisasikan HAM. Nah, tapi juga harus dipahami pengelolaan MBG maupun dana koperasi Desa Merah Putih dan sekolah rakyat kalau asal-asalan itu negara juga melanggar HAM kan gitu ya. Nah, jadi eh, Prof. Mahfud ya yang menyentir hal itu terus Prof. Zainal Arifin Mohtar ingin berdiskusi ya, dengan apa itu Menteri HAM. Apa atau yang dimaksud HAM oleh Menteri HAM itu? Kalau Menteri HAM bales ya, ya, iya setuju di debat, berdebat, tapi harus sekalian disiarkan di stasiun televisi. Harus Prof. Zainal Arifin Mohtar kembali menimpali ya kalau undang stasiun TV itu kelasnya menteri bukan kewenangan saya yang sebagai dosen untuk bisa mengundang ya, jadi kan itu kemudian jadi viral. Jadi ya kita setuju ya tadi memang harus didukung ya tapi juga harus ada kritik ya kan gitu. Kita memang secara logika dasar kehadiran MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih itu kehadiran negara, ya, secara normatifnya kehadiran negara. Tapi kan tidak cukup hanya sekedar hadir. Hadir kalau cuma sekedar hadir itu kan ya bahaya. Contoh kamu mama sama orang tuamu cuma dikasih uang gitu aja. Ya orang tua hadir kasih uang. Tapi setelah dikasih uang, bagaimana orang tua mengarahkannya? Apakah hanya dikasih uang?
kan harus diarahkan yang benar. Nah, ini juga MBG. MBG yang diberikan kepada warga ini ya harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Kalau kemudian pelaksanaannya itu justru melanggar, justru justru merugikan hak lain yang lebih fundamental, ini kan yang bahaya ya. Nah, contohnya eh, ada MBG, tapi kok dana pendidikan yang lain terkuras. Ya, apalagi kalau yang sekarang lagi rame dikatakan oleh beberapa eh, legislator dari PDI bahwa anggaran MBG tahun 2026 itu diambilkan dari anggaran pos pendidikan. Ini kan kemudian kita balik bertanya, loh, harusnya 20% pos pendidikan itu kan untuk apa ya, untuk asupan pendidikan yang lebih lebih strategis. Kalau MBG diambilkan dari pendidikan itu, iya memang dimakan oleh anak-anak, tapi kan kayak gimana gitu ya mengurangi itu, harusnya bisa untuk menambah jumlah orang yang dapat beasiswa, bisa untuk membangun gedung, ya, bisa untuk eh, meningkatkan research ya, terus kemudian untuk menambah ya fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, kalau habis untuk MBG itu, apalagi dalam pelaksanaannya di lapangan banyak yang nggak dimakan, atau banyak yang menimbulkan persoalan. Nah, ini sehingga kata-kata orang yang menolak MBG dan lain-lain itu sebagai orang yang tidak mendukung HAM itu juga perlu dikoreksi. Ya. Justru harus dipertanyakan lebih lanjut lagi pelaksanaan MBG, Koperasi Desa Merah Putih maupun sekolah rakyat yang pelaksanaannya amburadul, justru negara juga melanggar HAM. Nah, gitu. Ya, gitu ya, Mas Yuk, Rofi. Bisa itu, tolong tulis saja Oh, itu iya, tentang bisa, Pak. bagaimana MBG ditinjau dari perspektif HAM. Memang kehadiran negara, tapi kalau kehadirannya kemudian mengambil hal lain yang lebih strategis, ya, nah ini justru merugikan, merugikan atas pemenuhan hak. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, saya absen ya sekarang. Se- satu kelas dulu ya. Ntar semuanya standby. Perutnya lagi nggak nyaman ya. Saya mulai dari ilmu hukum B ya. Saya panggil Hendra Fahriawan, ada? Ada Pak. Ada. Ada. Imam Mustafa. Imam Mustafa hadir. Mas Ayu Tabina Hadir Bapak, hadir. hadir. Yulia Ningsih, Hadir Pak, hadir. Alexandria, Bastina, ya ada ya. Ardra Aditya Tama, ya ada. Muhammad Ibrahim Abdullah, ya ada. Tanaya Daniswara, Hadir, hadir. Pak. Muhammad Yusuf Divatama Pramudia, ya ada. Kevin Trihandika, Hadir Pak.
Hadir. Munir Muin. Munir Muin. Ya ada. Rofi Yoga Pratama. Ada. Muhammad Faik Abdullah. Faik Abdullah. Ya ada. Anissa Lulu Nazwah. Hadir, Pak. Nadia Probo Wikaning Tias. Nadia Pak, Probo. hadir Pak. Hadir. Ahmad Muhtasib. Hadir Pak, hadir. Hayyi Lana Amrina Rosyada. Hayyi Lana nggak ada. Bapak, Revalia Indo Putri. Oh, ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hayyi Lana hadir. Ya, makasih Pak. Anggi Zulfa Hasibuan. Anggi Zulfa Hadir Pak. hadir. Oke. Fadil Setiawan. Fadil ya ada. Lutfia Salsabila Rohmah. Hadir Pak. Hadir. Aldi Husman. Hadir Pak, hadir Pak. Damar Asmi Sultonik. Damar Asmi. Damar hadir Pak. Oke, Damar hadir. Oke. Baik, silakan bisa pulang untuk yang sudah di absen. Selanjutnya, Baik, terima kasih Bapak. ya, nanti materinya saya kirim. Yang